Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratul muntaramin para alim ulama khususipun panjenenganipun Romo Yai Inamul Aufa, Romo Yai Syekh Fauzi, Romo Yai Muhammad Amin. Ingkang kawula hormati para bapak-bapak mustahik lan segenap pengurus pondok cabang. Ingkang boten kasupen teman-teman santri ingkang berbahagia, sepindah mongko kula panjenengan sami ngaturaken puji syukur dhumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Supados kula panjenengan sami ing dalu punika saged makempal kanthi keadaan sehat wal afiat. Shalawat salam mugi tansah kawaturaken dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedanten angsal syafaatipun fid dunya hattal akhirah, amin Allahumma amin. Kula mriki minangkani pranata adicara badhe maosaken susunan adicara ing dalu punika. Adicara ingkang angka setunggal inggih punika pembikaan, ingkang kaping kalih inggih punika wawasan ayat suci Al-Qur'an, ingkang kaping 3 inggih punika pembubaran lan ketua lama dan pengangkatan ketua baru. Acara salajengipun inggih punika sambutan-sambutan, ingkang adicara salajengipun inggih punika mau'izatul hasanah, ingkang adicara paripurna inggih punika penutup athaipun doa. Monggo kula panjenengan bika acara ingkang kaping setunggal inggih punika pembikaan. Monggo kita buka kanthi wawasan Al-Fatihah. Kanthi harapan mugi-mugi adicara ing dalu punika saged berjalan kanthi lancar, boten wonten alangan punapa-punapa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Adicara ingkang angka kalih inggih punika wawasan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun waos saudara Kafa Maulana. Saudara Kafa Maulana, nggih. Monggo wekdal saha panggenan kula sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah.
وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'dah, fala haula wala quwata illa billah. Pada hari ini Kamis tanggal 19 Agustus tahun 2021, kepengurusan Jamiah Al-Khidmah periode tahun 2020-2021 yang diketuai oleh Saudara M. Nur Hidayat dan Taufikur Rahman sebagai wakilnya, kami nyatakan dibubarkan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekaligus pada hari ini di majelis ini kepengurusan Jamiah Al-Khidmah baru periode tahun 1442-1443 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2021-2022 Masehi, kepengurusan Jamiah baru yang diketuai oleh Saudara Hamdan dan siapa wakilnya? Rizky sebagai wakilnya resmi diangkat sebagai pengurus baru dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dengan diiringi ketukan 3 kali. Demikian pembubaran pengurus lama dan pengangkatan pengurus baru Jamiah Al-Khidmah Pondok Pesantren Lirboyo 4 Cabang Santren Kota Blitar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng para alim ulama ingkang kula hormati, dumateng pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Cabang Santren 4 Rama Yai Inamul Aufa saha Kiai Muhammad Amin ingkang kula hormati lan kula takdimi, ingkang kula hormati bapak-bapak pengurus Pondok Pesantren Lirboyo dan boten kesupen santri putra yang berbahagia.
baginda semoga kita muji syukur datang Allah Subhanahu wa taala ing dalu punika kita pinaringan hidayah saha inayahipun lan kita saged makempal dhateng mriki kanthi keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalihipun shalawat salam kita curahkan pada junjungan kita panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dinten punika kita ajeng-ajeng safatipun dinten yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaula temeriki mewakili ketua lama mbok pilih wonten klintak-klintune kula napa kesalahan kula nyuwun ngapunten ingkang sakatha-kathahipun lan salajengipun mugi-mugi ketua baru Jamiah kedepannya lebih baik dan maju dan bermanfaat bagi kita semuanya. Nggih, niku mawon ingkang saged kula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah amma ba'du. Yang terhormat Romo Yai In'amul Alfa, Romo Yai Syekhu Fauzi, nggih jenengan Romo Yai Muhammad Amin. Yang saya hormati para mustahik, para munawib, para asatid, para pengurus Pondok Lirboyo 4 cabang santren dan teman-teman santri semua yang berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini yang semoga di tempat yang berbahagia ini dan tempat penuh barokah ini kita bisa berkumpul di sini untuk belajar bersama. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap semuanya yang telah diamanahkan kepada saya dan Mas Rizky. Saya berterima kasih kepada semuanya dari Bapak Mustahik yang telah mempercayakan sebuah amanah yang insya Allah bisa dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Saya mohon dukungan dari semuanya, dari teman-teman santri, dari Bapak Mustahik, dari para senior-senior, ketua-ketua yang sebelumnya. Saya mohon bimbingannya karena di sini saya juga masih baru, jadi perlu banyak bimbingan karena saya juga masih sangat awam dalam acara-acara jamiah. Jadi saya mohon dukungannya dan teman-teman jangan sampai patah semangat walaupun berpisah jamiahnya, tapi kita di sini juga selalu tetap belajar bareng-bareng. Di sini saya juga belajar, teman-teman semuanya juga bisa belajar bareng. Kita semua di sini belajar bareng. Jadi harus saling mendukunglah satu sama lain. Saya mohon dukungannya dan doanya. Semoga saya dan Mas Rizky dan kepengurusan selanjutnya bisa maksimal dalam mengemban amanah yang insya Allah bisa dijalankan dengan baik. Mungkin dari saya itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron, terima kasih, thank you, matur nuwun. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kawula hormati lan ingkang kawula takzimi dumateng Romo Kiai Haji Romo Kiai Inamul Alfa adalah Ibu Nyai ingkang kawula hormati lan ingkang kawula taati dumateng Romo Kiai Amin adalah Ibu Nyai ingkang kawula hormati dumateng para jajaran pengurus mustahikin ingkang sak menika berbahagia. Sepindah monglan boten kesupen tek ruwet iki. Ampun nggih. Kula tasih belajar jamiah niki nggih. Sami-sami belajar. Lan boten kesupen dumateng para rencang-rencang belajar kelas 3, kelas kawan. Mugi-mugi saged istiqomah asalipun belajar saged semangat nggih. Sepindah moga kita panjataken puja lan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ratan menapa ing dalem wekdal dalu punika kita tansah dipun pinaringi kesehatan wal afiat sehingga kita saged makempal wonten menika majelis kanthi alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalipun shalawat salam mugi tetep katerkunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun yaumi hadza ila akhir zaman. Amin. Niki kawula matur suwun dumateng Bapak Takwim selaku Muqasimul Awqat ingkang sampun maringi wekdal kagem napa niki Pak? Belajar ngomong ning ngarep nggih. Niki. Nggih, kula pesen setunggal dhateng Mas Rizky nggih. Napa mawon ingkang dipun amanataken dhateng jenengan niku kudu harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Nggih. Ana kalane sampeyan niku berhasil niku intine setunggal. Nggih. Memang dari dulu itu nggak bisa ya, pokoknya tekad insya Allah bisa sakit. Gak ono ket dhisik iku awal atau mulai nol iku langsung iso gak mungkin. Kabeh iku belajar nggih. Gak mungkin langsung iso. Lek cara langsung iso kabeh ya wis dadi wong pinter kabarane wong goblok nggih to. Nggih. Belajar nggih. Pun pokoknya sampai sing semangat enten napa mawon jenengan tanglet teng senior-seniore nggih. Menapa langsung teng griyane Bapak Takwim niki pun teng pondok pusat niki pun alhamdulillah pun merajai nggih. Nggih. Pun merajai singa panggung angkatan kula nggih Bapak Takwim nggih. Pun niki pun sak pol-pole lah wis tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata pokoknya. Masya Allah. Nggih. Nggih pun nggih. Terus Mas Rizky nambah Mas Hamdan niki. Mas Hamdan nggih. Rati supe kula. Wis. Sampeyan gawe inovatif apapun yang bersifat membangun boten napa-napa nggih. Asalkan itu sifatnya membangun dan bermaslahah bagi teman-teman nggih. Kados napa nggih saumpami nggih kok kados saumpami iki drama pripun. Nah, pokoknya kok saged maslahah monggo. Ngoten Pak Takwim nggih. Niki pol-pole ketua pendidikan nggih pun ngapunten saged kula nggih ngeten niki namine tasih belajar sampai belajar menawi ngoten mawon wonten kirang langkungipun kula nyuwun sih samudra pangasami akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini tadi yang maju sudah 4, 5 dengan saya. Untuk itu kata-kata pembukaan atau mukodimah saya ngikut yang depan tadi. Yang pertama yang perlu saya sampaikan mewakili pengurus pondok, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas para santri pada saat seperti ini, saat-saat sekarang ini melihat langsung di halaman depan di lokasi pembangunan masih banyak lalu lalang aktivitas para pekerja yang sedang mengerjakan bangunan-bangunan yang ada di pondok pesantren Lirboyo 4 ini. Otomatis aktivitas pembelajaran kalian terganggu. Untuk itu sekali lagi atas nama pengurus pondok juga mewakili panitia pembangunan nyuwun ngapunten ingkang kathah dateng panjenengan sedaya, ngapurane sing akeh lek sampean terganggu suara-suara bising orang kerja dan lain sebagainya. Karena pondok ini yang jelas masih baru, dan kalian merupakan santri perdana yang mendapat gelar santri zonasi. Jadi sebelum kalian itu tidak ada istilahnya santri zonasi. Dan yang lebih unik lagi, ini kalian besok ketika menjadi alumni, ya, amin Allahumma amin. Ini akan punya kisah, duwe cerita dhewe cah, akan punya kisah cerita tersendiri yang sebelumnya tidak dipunyai atau tidak dimiliki oleh alumni-alumni sebelumnya. Mengapa demikian? Karena besok kalau kalian sudah saatnya naik tingkatan, ini kalian tidak berada di pondok pesantren Lirboyo 4 sini terus, entah nanti kelas 5 atau kelas berapa, kalian harus dihijrahkan lagi ke pondok pusat Lirboyo kota Kediri. Saya khawatir saya itu kadung penak neng kene digawa ora gelem. Kadung enak di sini dihijrahkan ke sana tidak mau. Ya harus ikut aturan. Kalau memang peraturannya seperti itu, kalian harus ke sana. Ya. Jadi sekali lagi atas kekurangan nyamanan kalian semua dalam masa-masa belajar di pondok ini, mohon untuk dimaklumi, dan kami mewakili pengurus pondok sekaligus panitia pembangunan tak lupa menyampaikan beribu-ribu maaf. Perlu kami sampaikan, selama saya berbicara di depan para santri, ini mungkin belum ada salah satu di antara bapak-bapak atau saya sendiri juga belum pernah menyampaikan sejarah atau riwayat singkat berdirinya pondok ini. Jadi insya Allah ini nanti secara singkat saja saya singgung sejarah singkat saja ya. Nanti yang kedua saya ingin menyampaikan pentingnya berjamiah. Jadi pondok pesantren Lirboyo 4 cabang santren yang berada di wilayah Kota Blitar ini, mungkin di antara para santri ada yang tahu kira-kira usianya berapa usianya. Sinten enten sing ngertos? Mulai bangun tahun piro, mungkin enten sing oleh bocoran. Ada yang tahu? Belum ada. Ya mungkin belum ada yang menyampaikan terkait sejarah. Untuk itu sedikit saya sampaikan. Awal mulanya yang kalian tempati di sini ini penuh dengan pohon-pohon yang berduri. Jadi sing awake dhewe panggeni saiki cah, iki mbiyen kali jurang terjal yang sulit dijangkau manusia. Bahkan
saya sendiri melihat langsung ketika mau masuk lokasi ini kepala, ini kalau kita tidak disilak nih cara Jawa nih, jadi arep melakukan oleh ngarepe gak disilak nih, wajah ini terkena pohon, terkena duri, saking rumputnya, saking banyaknya pohon liar. Ada pohon pisang, bukan sengaja ditanam, tapi pisang-pisang yang liar, pohon berduri yang lainnya, dan medannya itu sangat menyeramkan medannya. Lah pintu masuk mulai dari sana melihat ke barat, ini sudah males, seakan-akan tidak bisa membayangkan besok ini calonnya jadi pondok, enggak membayangkan. Lah kemudian sekitar tahun 2012 kalau tidak salah, atau mungkin 2013 awal, ini ada orang yang mewakafkan tanah. Ini ada 2 orang. Yang pertama bernama Bapak Haji Pramu, ini wakaf yang sebelah selatan, yang sekarang dibangun dalam Romo Kiai. Kemudian yang sini, ini adalah wakaf dari Simbah Haji Takwin, bukan Pak Takwim. Bedanya M sama N. Kalau beliau Takwim, tapi yang wakaf ini adalah Bapak Haji Takwin. Mungkin sebagian santri sudah ada yang pernah melihat beliaunya ini sudah lanjut usia. Biasanya sering kesini, naik sepeda motor Scoopy hitam sama merah. Rumahnya dalamnya lurus dengan pondok ini. Jadi ini pondok keluar ke utara, ada simpang 4, kemudian ke barat, selatan jalan ada toko mainan. Jadi kalau kalian ingin mainan silahkan ke situ, tapi bayar. Nggak gratis, tetap bayar. Nah, intinya 2 orang tersebut ingin mewakafkan tanah itu yang sekarang dibangun, ya masih proses pembangunan. Itu dulu belum. Jadi masih ini sama masjid sama dalam. Cuma 2. Ada 2 lokasi. Kalau yang sekarang dibangun atau dibuat dalam sama masjid, ini adalah dulu miliknya Bapak Haji Pramu. Kemudian yang sini ke barat, ini adalah miliknya Bapak Haji Takwin. Niat baik dari beliau berdua, tanah ini diwakafkan untuk pesantren. Awal mulanya ini mau dikelola sendiri, tapi melihat lokasi yang begitu luas, ada keyakinan pesimis tidak akan mampu untuk mengelola. Akhirnya tahu kalau saya itu sudah pulang dari pondok Kediri, saya tamat dari Lirboyo Kediri itu 2006. Kemudian khidmah di Madura di Bangkalan 1 tahun, pulang tahun 2007, kemudian tahun 2008 saya berkeluarga alias menikah. Kemudian saya lanjutkan cerita tadi, beliau berdua menghendaki agar tanah yang diwakafkan ini diserahkan ke Pondok Lirboyo, kemudian nantinya untuk dikelola, dijadikan cabang. Kalau saya tidak memenuhi keinginan si wakif beliau berdua, berarti saya salah. Wong dia itu kan niatnya baik. Akhirnya kebetulan saya waktu itu punya teman pengurus yang kebetulan juga menjadi ketua Pondok Lirboyo. Saya sampaikan. Iki enek tonggoku duwe lemah, ada tetangga saya punya sebidang tanah, 2 orang ingin mewakafkan tanahnya untuk Lirboyo dan nanti kedepannya agar dijadikan cabang. Jadi tidak hanya diserahkan tapi juga dijadikan cabang Pondok Lirboyo. Itu prosesnya lama sekali, lama. Awalnya diterima tapi belum tentu disetujui.
Karena dari para masyayikh setiap kali ada usulan untuk dijadikan cabang, ini pasti riyadhah, istikharah dulu. Tidak mudah-mudah semua cabang yang menghendaki diserahkan ke Lirboyo ini langsung diterima, ndak. Diistikharah dulu. Ini baik apa ndak ke depannya. Kemudian selang waktu kurang lebih 2 tahun, ya, ini baru ada jawaban. Baru ada jawaban. Diterima, setelah diterima mengadakan peletakan batu pertama. Langsung pertama yang dibangun adalah masjid dulu. Masjid itu rencananya bawah masjid itu dulu rencananya akan dijadikan bangunan bawah tanah. Rencananya apakah nanti dijadikan kamar santri, rencananya dulu itu dijadikan tempat wudhu. Ini sudah ada rangka-rangka, ya, tiang-tiang penyangga sudah ada. Tapi waktu itu sungai ini sungai lahar, ini jalur lahar. Jadi jika Gunung Kelut ini meletus, muntah, ya, ini laharnya jalurnya sini. Jalurnya sini. Dulu itu penuh dengan bambu, nggak bisa dilewati manusia, sulit sekali. Karena mau dibangun sama PU, pekerja umum, untuk pembersihan sungai. Akhirnya ada bego alat berat, bambu-bambu yang banyak, yang liar itu ditebang, dibego, sehingga uruknya, buangannya ini dialihkan ke pondok. Jadi yang tadinya itu curam, jurang yang sangat curam, ini mendapatkan uruk dari sungai. Akhirnya ora sida tinggi ruangan, langsung diuruk sehingga penuh rata. Setelah masjid ini sederhana, lumayan jadi, ya, lumayan jadi. Ini masih belum ada kegiatan, Mau ngajar santri, santrinya belum ada. Wis pokoknya gawe masjid dhisik. Dan ini pun masih fondasi. Masjid dimulai, ini juga dimulai. Terus pondok sini menghendaki atau minta ke pondok pusat agar diberikan santri yang bertugas seperti bapak-bapak ini, khidmah. Waktu itu diberi 2, tapi yang satu nggak kerasan, terus pulang, tinggal 1. Khidmah di sini yang diajar belum ada, akhirnya santri yang khidmah ini ikut kerja, melu nyambut gawe Pak Wib. Jadi santri sing khidmah pertama kali ini tidak mengajar santri karena santrinya belum ada, melu nyambut gawe, ikut kerja, bangun masjid, bangun madrasah waktu itu. Nah, akhirnya lama-kelamaan info-info ini cepat menyebar. Kalau di sini ada pondok pesantren Lirboyo 4, akhirnya santri berdatangan. Nah, kesimpulannya, ringkas cerita, ringkas sejarahnya, kalian ini merupakan santri zonasi yang perdana. Jadi akan masuk dalam catatan sejarah, terukir dalam sejarah bahwa kalian adalah santri zonasi yang perdana. Nah, itu sekilas riwayat singkat tentang Pondok Pesantren Lirboyo 4 Cabang Santren Kota Blitar. Kemudian yang kedua terkait jamiah. Tadi sudah disampaikan oleh wakil ketua pondok Bapak Asrori pentingnya berjamiah. Orang itu masio senajan, walaupun ketika ngobrol sama temannya itu enak, lancar, tapi belum tentu ketika ngomong di depan, pegang mic, ngomong di depan orang banyak ini bisa, belum tentu. Untuk itu butuh yang namanya latihan. Mereka-mereka yang menjadi tokoh mulai dari lingkup kecil
menjadi ulama-ulama besar, mulai dari pengurus ranting NU, kemudian naik sedikit pengurus cabang, pengurus wilayah, bahkan sampai PBNU. Itu semua dulunya ketika di pesantren nggak lepas dari yang namanya aktif berjamiyah, aktif berorganisasi. Untuk itu ketika kalian dibebani tugas, ini kedepannya pasti semuanya mendapatkan jatah. Nanti ini tugasnya pengurus baru, semuanya jangan sampai ada yang kelewatan, ya. Semuanya harus maju, tampil. Ini sekaligus saya berikan apresiasi yang luar biasa kepada para santri yang sudah tampil untuk berjamiyah, berkhitobah. Sampean yang pertama tahapnya wani tok munggah, wani ngomong neng depan orang banyak, ini sudah lumayan. Ini tahap pertama. Dene sauni-unine lek omong murat marit ora masalah. Sing penting yang pertama salam tok, terus mari ngono omong senajan bulet, ini sudah lumayan. Masalah penyempurnaan ini sambil jalan. Tapi ketika ada santri yang ketika diberi beban untuk maju khitobah, muhandoroh, kok malah menghindar. Ini pengalaman-pengalaman yang sudah. Setiap kali diberi beban, bahkan jamiah saja enggak diberi beban khitobah, ini sering menghindar. Ini nanti di kemudian hari akan menyesal. Sebab ada santri yang ada di pusat itu, saya pernah punya teman juga. Setiap kali diberi buku giliran untuk tugas khitobah, ini selalu menghindar. Sebenarnya tanda tangan kesanggupan ini diisi, tapi ketika maju ini tidak ada, menghindar. Akhirnya ketika di rumah itu disuruh atau dimintai tolong tetangganya untuk acara-acara kemasyarakatan, ini tidak berani. Padahal kalian besok ini dinanti oleh masyarakat. Kalian yang berangkat di sini ini adalah wakil dari masyarakat. Otomatis setiap ada kegiatan kemasyarakatan, contoh budane wong mati, ngijabi manten, khutbah Jumat, muroki bilali Jumat, nyuwuk kadang nambani wong kejinan. Iki kabeh sing dijujuk mesti santri, yang dituju mesti santri. Kok sampai kalian mondok bertahun-tahun, ketika ada tetangga minta tolong kepada kalian, Kang, ini tetangga saya atau famili saya, mbah saya sakit, ini tolong didoakan, gek ngenteni sampean. Bertamu kepada kalian, minta dibawakan air. Lek sampai santri ora iso kira pantes dah. Ya lek cah kuliah, ora tau ngaji, muni ndak iso, ini pantes. Tapi kalau santri, apalagi Lirboyo, dimintai bantuan untuk MC manten, pasrah manten, menerima manten, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya acara kemasyarakatan itu semua diajarkan di pondok pesantren, dan itu harus disiapkan sejak dini. Sebab tadi sudah saya katakan, kalian ini sudah dinanti di masyarakat. Nanti ketika pulang, sewaktu-waktu kalian dibutuhkan, harus sudah siap. Lalu kapan persiapannya? Ketika masih berada di pondok. Itu makanya penting sekali yang namanya jamiah. Dan tadi saya katakan bahwasanya sampean biasa atau ngobrol karo koncone, biasanya cerita, ya, cerita pengalaman luancat, tapi belum tentu neng ngarep ini ki minggu iso ngomong. Tapi ketika di pondok ini sudah sering latihan, terbiasa, senajan masio, walaupun awal-awalnya ini masih grogi,
Ini terus ya, terus jalan terus. Jangan sekali grogi, wah lah aku maju grogi ndredeg, wis lek ngono aku kapok, tak rasah maju ritek. Ndak usah maju lagi. Lah ini namanya putus asa. Tapi ketika grogi terus dijalani, setiap ada grogi terus dijalani, lama kelamaan akan hilang, yakin hilang. Disertai kita nanti membaca doa-doa ya, doa-doa. Nanti kalian ketika mau tamat jangan khawatir, ada pembekalan dari para masyayikh mendapatkan amalan-amalan komplit, sir nyuwuk, sir nambani wong, sir iso ngilang tapi ra iso balik. Bahaya. Iso ibur enek. Ya iso ibur, iso mlaku ning dhuwur genteng kaya Spiderman enek. Sadurunge kaya yo njaluk, tapi basan oleh blenger, gak sempat nglakoni. Kita kembali kepada Thariqah Lirboyo. Mbah Yai Sepuh pendiri Lirboyo itu senang sekali ketika para santrinya itu adalah mengadakan kegiatan taklim wa ta'alum. Jadi pondok antara satu dengan pondok yang lain itu memang beda thariqahnya. Kalau di Lirboyo ini terkenal mempeng, sregep, dan juga Mbah Yai Sepuh ini senang sekali santrinya, para alumninya, dimanapun, kapanpun ini senantiasa taklim wa ta'alum, belajar dan mengajarkan ilmu yang sudah didapat. Selamat kepada pengurus baru yang baru dilantik, yang baru disahkan. Mulai saat ini ada beban tugas yang menjadi amanah kepada pengurus baru, Mas Sopo mau Hamdan sama Mas Rizky. Kalian niati latihan organisasi. Perkara baik itu kalau tidak terorganisir dengan baik maka jadinya jelek. Sebaliknya perkara jelek itu kalau terorganisir dengan baik hasilnya akan maksimal. Contohnya apa? Perkara elek tapi ditoto sing apik hasilnya maksimal. Maling ini perbuatan yang jelek karena merugikan orang lain. Tapi lek maling teori ini ditoto, terorganisir, berangkatnya, nyurinya, musimnya orang tidur jam 12 malam ke atas. Ketika batuk ditahan, lek batuk gak usah maling, behem, batuk dan lain sebagainya ndak usah maling, wahing bersin ditahan. Iki kok marai maling murah lagi, ndarani marai maling, nggak ngajari maling ini. Karena tertata padahal jelek, ini nanti akan berhasil nyuri. Tapi perkara baik kalau tidak ditata dengan baik, tidak terorganisir dengan baik, amburadul jadinya. Jadi ibaratnya itu kalian di sini itu adalah pisau. Setiap hari kalian diasah biar tajam, diasah, disuruh ngapalkan pelajaran, disuruh sekolah, disuruh berjamiah biar tajam. Tapi kalau tidak tahu cara menggunakannya, pisau yang kalian miliki hanya sekedar koleksi saja. Tapi ketika pisau itu sederhana, meskipun nggak begitu tajam, tapi kita mampu menggunakannya dengan baik. Artinya apa? Kita sudah dapat ilmu, sudah dapat pelajaran dari kelas, dari madrasah. Tinggal kita cara menggunakannya, cara menyampaikannya ke masyarakat itu lewat jamiyah, lewat organisasi. Wila, ya, ini penting sekali. Jangan meremehkan jamiyah. Kalau masih di sini santrinya sedikit, ketika ada yang tidak hadir gampang, nyarinya gampang. Tapi ketika besok kalian hijrah ke pondok pusat, jangan ada niatan untuk
ngentengne ngremehne jamiyah. Wis senajan turu, walaupun kamu capek tidur hadir. Karena apa? Manfaatnya meskipun kita di jamiyah tidur, di jamiyah kita itu wis capek kayak apapun tetap hadir, nanti manfaatnya akan kita rasakan ketika kita sudah pulang. Pasti nanti masyarakat akan membutuhkan kepada kalian sing ngongkon ngene, sing ngongkon ngene, yang menyuruh begini begitu, dan kita harus siap. Alumni ini sudah merasakan manfaat. Sebagai motivasi kepada kalian, berkiblatlah, bercerminlah kepada mereka-mereka yang sudah berhasil di masyarakat. Itu semua tidak lepas dari yang namanya jamiyah. Ada keterangan yang berbunyi ungdur ilal bidayah wala tangdur ilal nihayah. Lihatlah orang itu awal mulanya, jangan melihat hasil akhirnya. Contoh, kalian melihat orang-orang yang menjadi figur kalian, yang kalian idolakan. Misalnya di sini ada mubalek siapa? Mungkin Pak Takwim, atau mungkin yang lagi kondang sebelum ada pandemi itu kan, sering keliling sampai undang ngaji antri itu bertahun-tahun, 5 tahun bahkan 10 tahun. Dari Bojonegoro mubalek kondang Kiai Haji Anwar Zahid itu kalau ndak antri 5 tahun ndak bisa. Itu ketika kita melihat beliau seperti itu dalam rangka untuk memotivasi kita, oke, ndak masalah. Tapi kamu lihat dulunya, prosesnya, umdur ilal bidayah, lihatlah awalnya. Awalnya itu pasti ndak lepas dari yang namanya riyadhah, latihan. Biyen ning pondok yo ngapal nih cah, yo sekolah. Sekali tempo kita melihat akhirnya dalam rangka untuk memacu diri kita, untuk memotivasi diri kita, tidak masalah. Tapi orang yang berhasil seperti itu pasti tidak lepas dari yang namanya usaha, ikhtiar, riyadhah, dan latihan, dan latihan, dan latihan. Bisa diterima kira-kira? Nah, kami kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Tak lupa kepada pengurus lama yang sudah akhir purna masa tugasnya, juga kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah diemban melaksanakan amanah jamiyah ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal yang hasanah, yang barokah, manfaat, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya akhiri dari saya, tak lupa apabila dalam menyampaikan awal hingga akhir ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kesempatan di lain kali nanti akan saya sambung terkait dengan cerita sejarah-sejarah Pondok Pesantren Lirboyo 4 ini, karena mau tidak mau ini yang satu-satunya alumni ya yang ada di daerah ini, kebetulan ini saya, ya ini saya. Sehingga dulu itu yang ngurusi bangunan, yang ngurusi mulang, bahkan dulu ya, dulu itu belum ada pengasuhnya, belum ada khidmah, santri yang khidmah, tapi sudah ada masyarakat yang jamaah di sini. Saya itu ngimami sholat itu berangkat dari rumah, 5 waktu berangkat dari rumah, duduk, itu sebelum subuh sudah datang ke sini. Kemudian pulang duhur ke sini lagi, duduk. Ya, karena dulu di sini itu angkernya itu bukan angker bongso-bongso halus, enggak, tapi juga maaf, dulu juga banyak digunakan untuk tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, seperti misal main, seperti judi, seperti sabung ayam, di sini dulu banyak. Setiap kali ada tontonan di sekitar sini, ini pasti ada yang namanya judi, pasti ada. Tapi yang namanya dakwah itu harus senantiasa bil hikmah. Kita tidak mengusir, kita tidak membentak, ya, kita tidak memaksa dia pergi, tapi ketika kita mengadakan tandingan, fastabiqul khairat, mendirikan pesantren, mereka
lama-kelamaan sudah merasa sungkan, akhirnya pergi. Dan bahkan masyarakat sekitar sini itu jarang sekali dulu yang mengikuti sholat-sholat berjamaah karena alasan jauh dari musola utara, musola selatan. Tapi begitu ada pondok dan di dalamnya ada masjid, mereka aktif ikut tholabul ilmi, aktif ikut majelis taklim. Intinya dengan adanya pondok pesantren yang ada di sini, manfaatnya luar biasa. Apalagi dengan kedatangan kalian, tambah semangat, tambah senang, luar biasa masyarakat. Untuk itu pondok di sini itu bisa saya katakan pondok yang tipenya lain daripada yang lain. Kalau di pondok Kediri pusat itu khusus orang-orang intern, tapi kalau di sini kolaborasi antara santri dan masyarakat. Sehingga ketika ada sholat berjamaah itu masyarakat itu masuk datang untuk mengikuti jamaah, mengikuti pengajian. Tapi kalau pondok lain mungkin diikuti khusus intern santri-santri yang ada di pondok tersebut. Tapi kalau di sini karena berangkatnya yang merintis berdirinya juga dari masyarakat, maka otomatis pondok ini juga diikuti segala kegiatannya juga dari masyarakat. Tapi yang untung nih sampean lek enek jajan kok kene nyatane bar kuliah subuh sing ditutupi jajan yo akeh, bar Jumatan ngaji Jumat sesuk yo oleh Quran. Tapi lek enek kegiatan sampean garing cak. Alhamdulillah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tadi diminta sekalian untuk doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tatnabi anna ta'ana wa ta'un ya man amruhu idza arada an ayyaku lalakum fayakun wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'al hadal majlis ma'atan wa majlisan mubarakan manfaatan maslahatan fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ya muhabbil ahwal habil halana ila ahsan ahwal bi haulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.